Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Kecerdasan Buatan kelas RB ingin menjelaskan tentang deteksi gizi buruk pada batita dengan menggunakan metode fuzzy logic. Sebelum penjelasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Nawa Fatimi Fauziah dengan NIM 1204514. Lalu yang kedua ada Anissa Azizi dengan NIM 1204540. Yang ketiga ada Alfian Rimani Huruk dengan NIM 1204588. Lalu ada saya sendiri dengan NIM 1204570. Dan yang terakhir ada Cornel Silaen dengan NIM 120450102. Dan dengan dosen pengampu kami, yang pertama ada Ibu Febri Dwi Irawati, SSI MSI, dan yang terakhir ada Bu Amalia Citra Pradana Eskom MSI MSC. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Oke, topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, kemudian hasil dan pembahasan, serta menarik kesimpulan. Next. Oke, untuk latar belakang kami mengambil topik ini yaitu seperti yang kita ketahui, masa batita merupakan ya masa-masa emas karena pada masa ini otak anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Oleh karena pertumbuhan yang sangat pesat itu diperlukan gizi-gizi yang baik untuk memenuhi pertumbuhan tersebut. Namun pada kenyataannya tidak sedikit batita mengalami gizi buruk karena keterlambatan penanganan. Banyak orang tua juga mungkin tidak menyadari bahwa anaknya itu sebenarnya kekurangan gizi-gizi baik, namun tidak diperiksa kepada ahli gizi. Nah, lanjut. Kemudian rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu satu, agar membantu para orang tua bagaimana mendiagnosa gizi pada batita, apakah dia termasuk gizi buruk atau gizi baik, yaitu menggunakan metode fuzzy logic, kemudian menjelaskan cara mendiagnosa gizi batita tersebut, dan kemudian membuat algoritma pemrograman berdasarkan metode fuzzy logic. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 3. Hasil dan pembahasan. Baiklah, pada pembahasan kali ini, adapun algoritma yang akan digunakan yaitu algoritma metode fuzzy logic dengan tujuan untuk menentukan status gizi pada batita dengan parameter yaitu usia, tinggi badan, dan berat badan. Secara sederhananya, fuzzy logic dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu kita memasukkan si script input ataupun nilai yang berupa angka, kemudian akan dilakukan proses fajifikasi. Oke, selanjutnya setelah dilakukan proses fajifikasi, dia akan memasuki tahap yang namanya inference. Pada tahap inference ini akan dilakukan tahap si fuzzy-rules. Dia akan melewati tahap si fuzzy-rules. Apakah akan menghasilkan nilai yang telah diharapkan ataupun tidak. Selanjutnya, setelah dilakukan fuzzy-rules tadi dan proses inference tadi, akan menghasilkan fuzzy output. Fuzzy output ini setelah berbentuk nilai akhir, dan setelah diketahui nilai akhirnya akan dilakukan kembali proses defugification, dan pada
Diversification ini outputnya itu akan keluar berupa Crisp value, yaitu yang berupa angka-angka. Oke, selanjutnya. Baik, berikut merupakan beberapa variabel yang digunakan pada variabel fuzzy dalam penentuan status gizi pada bayi. Itu adalah umur yang dengan keterangan bulan dan tinggi badan dengan keterangan sentimeter dan berat badan. Nah, berikut ini adalah fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy dalam usia yang menggunakan variabel linguistik dengan fase 1 dan fase 2, yang dimana fase 1 ini berarti bahwa 0 sampai 12 bulan dan fase 2 13 sampai 12 bulan. Selanjutnya, fungsi keanggotaan dari himpunan berat badan yang menggunakan 3 variabel linguistik, yang dimana ringan, sedang, dan berat, yang berarti bahwa ringan itu masuk kategori 0 sampai 13 kg dan 13 sampai 19 kg masuk kategori sedang dan 19 sampai 25 kg masuk kategori berat. Selanjutnya, terakhir, kita menggunakan variabel tinggi badan dalam sentimeter, yang dimana menggunakan keterangan pendek dan tinggi. Dikatakan pendek itu 50-90 cm dan dikatakan tinggi 80-100 cm. Selanjutnya, saya kembalikan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui membership function tadi, di sini kita selanjutnya akan membuat sebuah rule base ataupun rule yang digunakan dalam penentuan fuzzy logic tersebut. Yang pertama, di sini setelah kita mendapatkan setiap parameternya tadi dan variabel linguistiknya, di sini kami telah membuat sebuah rule-nya itu ke dalam sebuah tabel agar dengan tujuan agar mudah dibaca dan dipahami. Oke, untuk contohnya itu, misalnya kita mengambil di rule yang pertama, yaitu ketika usia pada fase 1 dan berat badannya kategori ringan dan tinggi badannya kategori pendek, maka dia dapat dikatakan status gizinya kurang. Begitu juga misalnya kita ambil untuk fase contoh kedua, kita ambil di fase kedua, misalnya kita ambil pada fase kedua berat badannya itu kategorinya sedang, tinggi badannya itu misalnya kita ambil tinggi, maka status gizinya itu bisa dikatakan kurang. Begitu juga sampai selanjutnya, tinggal bisa dibaca pada tabel berikut ini. Oke, selanjutnya. Dari sistem fuzzy logic yang telah kami buat, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mendeteksi gizi buruk pada balita, secara sistem sudah mewakili semua kemungkinan pada setiap parameter yang telah digunakan, baik pada parameter usia, tinggi badan, dan berat badan. Akan tetapi karena kita fokus pada pembuatan sistemnya, untuk masalah medisnya kami tidak dapat membenarkan secara keseluruhan, karena kami hanya berlandaskan pada rujukan yang telah kami gunakan. Jadi, secara medis kami tidak dapat memberi akurasi yang cukup baik, masih butuh evaluasi lebih dalam lagi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.